Kita akan membahas 4 hal, yaitu pertama sifat kimia dan fisika, yang kedua kelimpahan unsur-unsur ini di alam, dan yang ketiga proses pembuatan atau proses bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan unsur-unsur ini, dan yang terakhir adalah manfaat atau kegunaan unsur-unsur ini bagi kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur yang ada pada periode ketiga dalam sistem periodik unsur yaitu adalah natrium dengan nomor atom 11, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Nah, kita langsung bahas yang pertama, sifat fisis unsur dari unsur periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon ya. Jadi di antara sifat fisis unsur-unsur yang ada di periode ketiga ini, natrium itu adalah unsur yang sifat reduktornya paling kuat, sedangkan klorin sifat oksidatornya terkuat, kayak gitu ya. Jadi natrium itu reduktor terkuat, sedangkan klorin itu oksidator terkuat. Nah, di antara unsur-unsur yang ada di periode ketiga, silikon ini yang sifat reduktornya paling lemah. Dia hanya bisa bereaksi dengan oksidator kuat. Contohnya seperti klorin tadi. Lalu di antara unsur-unsur di periode ketiga, fosfor sifat oksidatornya itu lemah, tetapi dia hanya bisa mengoksidasi reduktor yang kuat. Kayak gitu, contohnya reduktor yang kuat tadi yaitu natrium. Sifat fisis dan sifat kimia unsur yang ada pada periode ketiga bisa dilihat di tabel. Di situ ada sifat-sifat keperiodikan, ada konfigurasi elektron, jari-jari atom, keelektronegatifan, dan seterusnya. Dan bisa dilihat di tabel ini tidak ada unsur argon, yang mana argon ini juga salah satu unsur yang ada pada periode ketiga. Kenapa argon tidak dimasukkan ke dalam tabel? Hal itu dikarenakan argon ini punya sifat radioaktif yang berbeda dari unsur-unsur periode ketiga yang lain gitu. Nah, di tabel itu bisa dilihat bahwa sifat keelektronegatifan unsur periode ketiga semakin ke kanan akan semakin besar. Sedangkan kekuatan ikatan antar atom logam itu akan meningkat dari unsur natrium ke unsur aluminium. Silikon, fosfor, dan belerang serta klor itu sifatnya semikonduktor atau isolator, sehingga silikon, fosfor, belerang, dan klor ini bukan senyawa logam atau bukan unsur logam, tetapi termasuk unsur non logam, kecuali silikon. Silikon ini sifatnya dia metaloid. Nah, kenapa keelektronegatifan unsur itu semakin ke kanan semakin besar? Hal itu dikarenakan jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu semakin kecil, sehingga keelektronegatifannya akan semakin besar. Nah, dari kiri ke kanan pun juga energi ionisasi itu akan semakin bertambah, seperti itu. Jadi energi ionisasinya Cl itu adalah unsur Cl ini mempunyai energi ionisasi yang besar dibandingkan natrium. Natrium ini punya energi ionisasi yang rendah, gitu, yang paling rendah. Sifat oksidator dan reduktor. Jadi dari kiri ke kanan, sifat reduktor itu akan semakin besar. Sedangkan dari kanan ke kiri, sifat oksidatornya akan semakin bertambah. Paham ya? Jadi natrium ini yang paling reduktor, dan Cl ini yang paling oksidator. Di tabel ini bisa kalian lihat sifat hidroksida. Nah, sifat oksida dan sifat hidroksida ini ya. Setiap unsur-unsur yang bereaksi dengan hidroksida, itu sifat hidroksida unsur-unsur periode ketiga tergantung pada energi ionisasinya. Jadi sifatnya basa atau asam itu tergantung dari kemampuan atau seberapa besar energi ionisasinya. Tadi kan udah dibahas tuh, kalau dari kiri ke kanan energi ionisasinya akan semakin besar. Berarti Cl ini energi ionisasinya besar dan natrium ini energi ionisasinya kecil. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Di antara unsur-unsur periode ketiga, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon, dan ini adalah mineral atau sumber ditemukannya unsur-unsur ini ya. Dan di sini juga ada disajikan persen massa. Di antara kedelapan unsur ini, kira-kira unsur manakah yang di alam itu paling banyak ditemukan? Nah, unsur-unsur ini di alam itu ditemukan tidak dalam keadaan bentuk unsur tunggal,
seperti argon. Kalau argon kan bisa ditemukan dalam keadaan tunggal tuh. Tetapi kebanyakan ditemukan dalam bentuk mineral, misalnya natrium. Kebanyakan natrium ini ditemukan pada sendawa cili atau kriolit, bisa juga dari biji silikat. Seperti magnesium ini dia ditemukan dalam mineral dolomit, magnesit, asbetor, garam Inggris, seperti itu ya. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak ditemukan di alam itu adalah silikon, yaitu sebesar 25,8%, paling banyak ditemukan di alam. Sumbernya dari mana aja sih? Silikon ini sumbernya dari pasir, kuarsa atau silika gitu ya, silikat di tanah liat, di mika kayak gitu. Lalu setelah silikon, siapa yang paling banyak ditemukan di alam? Yaitu aluminium. Banyak banget manfaatnya aluminium, apalagi kalau misalnya di bidang industri gitu ya. Salah satu contohnya minuman kaleng itu kan kebanyakan dipakai aluminium sebagai wadah atau kemasan produk yang mereka jual. Unsur apa yang paling sedikit ditemukan? Itu adalah sulfur dan juga argon. Nah, argon ini kan, argon lihat dia tidak ditemukan dalam bentuk mineral karena dia unsur tunggal ya, kan argon ini termasuk gas mulia. Lalu setelah itu sulfur ini ternyata di alam itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Proses pengolahan unsur-unsur yang ada pada unsur periode ketiga. Seperti di sini yang pertama kita bahas dulu bagaimana cara memperoleh atau bagaimana cara mengolah unsur natrium. Tadi kan sudah tahu tuh natrium diambil dari mineral apa aja. Nah, natrium itu diproses atau diolah dengan proses yang namanya proses Down atau menggunakan metode Down, yaitu proses elektrolisis lelehan NaCl. Natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi yang paling rendah, dengan sumber utamanya adalah halid atau dalam bentuk NaCl. Proses Down ini dia memperoleh natrium dengan cara mengelektrolisis lelehan NaCl. Air asin atau air laut itu kan dia mengandung NaCl. Diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan. Seperti itu. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, karena NaCl kan dia NaCl kan terbentuk dari ikatan ion tuh. Ikatan ion kan titik leleh atau titik leburnya itu tinggi. Jadi supaya pemanasannya itu tidak terlalu lama, maka dicampurlah dengan CaCl2 untuk menurunkan suhu leburannya. Sehingga dari proses elektrolisis NaCl ini diperolehlah logam natrium. Natrium tadi logamnya bentuknya ini ya, padat tetapi lunak, terbukti ini logamnya bisa dipotong. Lalu yang selanjutnya proses pengolahan unsur magnesium. Magnesium ini sama seperti natrium tadi, dia diolah dengan proses metode Down. Tetapi lihat di sini prosesnya lebih banyak gitu. Dia juga bisa diambil dari air laut, bisa juga diambil dari kulit kerang. Pertama, magnesium ini diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH ke dalam air laut. Nah, setelah itu baru ditambahkan HCl untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Elektrolisis leburan kristal magnesium terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian kecampuran leburan natrium dan kalsium klorida. Kedua, cara memperoleh atau mengolah unsur magnesium yang diambil dari mineralnya ya, sumbernya. Jadi magnesium ini cara mengolahnya itu juga sama seperti natrium, yaitu dengan menggunakan proses metode Down dengan cara mengelektrolisis leburan kristal Mg. Dengan proses Down tadi, maka akan dihasilkanlah logam magnesium seperti ini. Yang ketiga, proses pengolahan unsur aluminium. Aluminium ini diolah dengan proses metode Hall-Héroult, yaitu proses elektrolisis bauksit. Jadi aluminium ini
diolah dari sumber mineral yang namanya bauksit gitu. Yang keempat, proses pengolahan unsur silikon. Silikon diolah dengan cara mereduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi. Si pembuatannya itu seperti ini. Al, aluminium yang padatan gitu ya, logam, ditambahkan dengan SiO2 murni yang juga dalam bentuk serbuk murni ya. Lalu setelah itu akan terbentuk Al2SO3 ditambah 3Si. Nah, inilah silikon yang diperoleh dari hasil reduksi logam aluminium dengan SiO2 murni. Yang kelima, proses pengolahan unsur fosfor. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas between the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Proses pengolahan unsur belerang. Belerang itu diolah dengan metode flash, di mana bisa dilihat di gambar di sini ada pipa yang dimasukkan ke dalam tanah. Pipa itu sangat panjang sampai bisa menembus lapisan belerang yang ada di dalam tanah. Nah, bisa dilihat di sini, air yang sangat panas akan dipompa dan dimasukkan bersama dengan udara bertekanan tinggi melalui pipa kecil. Ya, pipa kecil yang ada di tengah sini dimasukkan sampai ke bawah sini. Lalu nanti di dalam sini kan suhunya akan jadi panas nih. Akan jadi panas, akhirnya belerang ini akan berbentuk busa. Melalui pipa-pipa ini dia akan keluar dalam bentuk busa. Selanjutnya adalah proses pengolahan unsur klor. Nah, klor itu diolah dengan beberapa metode. Ada 3 metode. Pertama, dia proses dikon. Yang kedua, proses elektrolisis larutan NaCl dengan diafragma. Lalu setelah itu ada dengan menggunakan elektrolisis lelehan NaCl. Seperti yang ada pada gambar nih. Dimana di sini NaCl dimasukkan ke dalam tabung. Lalu dicampurkan cairan NaCl tadi dicampurkan dengan CaCl2. Di sini ada diafragma dari besi yang melindungi difusi gas klornya tadi di katoda. Sehingga nanti gas klor itu kan dia bentuknya uap. Nah, dia akan keluar nih melalui pipa di sini. Sedangkan natrium dalam keadaan cair itu akan dikeluarkan dari arah sini, sehingga terbentuklah gas klor. Yang terakhir adalah proses pengolahan unsur argon. Nah, argon ini kan dia diambil secara bebas di atmosfer dengan cara destilasi fraksional. Kita tahu kalau unsur-unsur gas mulia itu kan semuanya semuanya wujudnya gas. Jadi udara yang ada di atmosfer itu ditangkap, dimasukkan ke dalam sebuah alat, lalu setelah itu diproses dengan cara destilasi fraksional sesuai dengan tekanan gas yang ada, diturunkan tekanannya kayak gitu ya, dipres sampai akhirnya diperoleh gas yang kita mau. Jadi di atmosfer itu nggak cuma ada oksigen, tapi juga ada nitrogen, argon, kripton, dan xenon. Sebenarnya gas argon itu dia tidak berwarna, tetapi dia akan memberikan warna kalau misalnya ditembakkan cahaya. Kegunaan unsur yang ada pada periode ketiga dan senyawanya. Jadi kan unsur-unsur di periode ketiga ini dia tidak semuanya ditemukan dalam keadaan unsur tunggal, tapi kan ditemukan pada mineral-mineralnya. Nah, ini dia manfaat-manfaatnya. Natrium itu biasalah digunakan sebagai garam dapur. Kalau kita di rumah kayak gitu kan, ini paling sering digunakan. Atau misalnya NaOH yang bisa dipakai untuk bahan dasar pembuatan sabun, deterjen, kertas, dan lain-lain gitu. Nah, magnesium biasa digunakan untuk pembuatan kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Aluminium, kita udah kenal aluminium.
Apalagi biasanya kalau masak-masak gitu ya, kita memerlukan aluminium foil. Lalu selanjutnya ada silikon. Silikon juga sekarang ini lagi rame-ramenya menggunakan bahan-bahan silikon gitu. Contohnya misalnya kayak casing HP itu kan ada juga yang menggunakan bahan-bahan silikon. Silikon ini kan dia tidak beracun, kuat bahannya. Lalu setelah itu fosfor. Kalian pernah kan melihat unsur yang bisa menyala di dalam gelap gitu. Nah, itu adalah unsur fosfor. Ini fosfor adalah bahan untuk membuat superfosfat, bahan untuk membuat korek api. Lalu sulfur sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat, obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Ada lagi nih manfaat sulfur untuk kecantikan, yaitu merawat kulit yang berjerawat. Lalu klor sebagai desinfektan, sebagai pemutih dalam industri kertas dan industri tekstil, sebagai pengelantang, sebagai pemusnah kuman, dan masih banyak lagi. Jadi intinya klor ini banyak kegunaannya sebagai pembersih atau desinfektan kayak gitu ya. Argon sebagai pengisi bola lampu, karena argon ini tidak bereaksi dengan kawat lampu. Dipakai dalam industri logam sebagai inert atau yang tidak bereaksi saat pemotongan dan proses lainnya. Untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah, dipakai dalam roda mobil mewah. Ya, itu dia fungsi dan kegunaan unsur-unsur yang ada pada periode ketiga. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?